Tahukah kamu apakah yang menyebabkan logam menjadi rusak, lapuk, dan berubah warna menjadi coklat seperti gambar ini? Logam bisa terkorosi apabila kontak dengan udara dan air. Apalagi jika logam tersebut tidak dilapisi dengan anti karat, maka proses korosinya atau perkaratannya akan berlangsung lebih cepat. Reaksi korosi atau perkaratan merupakan contoh reaksi redoks. Terus, apa sih redoks itu? Simak terus videonya ya. Logam menjadi berkarat akibat bereaksi dengan air dan oksigen di udara terbuka. Reaksi ini sering disebut sebagai reaksi oksidasi, dan umumnya reaksi oksidasi akan diikuti oleh reaksi reduksi. Reaksi yang melibatkan oksigen inilah yang disebut sebagai reaksi redoks, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu kimia, konsep reaksi redoks juga mengalami perkembangan. Reaksi redoks ini tidak hanya dikenal sebagai reaksi yang melibatkan oksigen saja, melainkan dihubungkan dengan serah terima elektron dan bilangan oksidasi. Jadi, reaksi redoks ini kita kenal dengan 3 konsep. Mari kita bahas satu-satu ya. Menurut konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Misalnya dalam proses berkaratnya besi di udara dengan reaksi 4Fe ditambah 3 oksigen menghasilkan 2 Fe2O3. Besi akan mengalami oksidasi dengan cara mengikat oksigen yang ada di udara, di mana Fe ini adalah besi, O2 ini adalah oksigen, sehingga terbentuk besi oksida atau Fe2O3. Selanjutnya, kebalikan dari reaksi oksidasi adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi umumnya selalu mengikuti reaksi oksidasi dan diartikan sebagai reaksi pelepasan oksigen. Suatu senyawa oksida dapat mengalami reaksi reduksi atau melepaskan oksigen dengan cara direaksikan dengan hidrogen. Sebagai contoh, Fe2O3 ditambah 3H2 menghasilkan 2Fe ditambah 3H2O, di mana Fe2O3 ini tadi adalah besi berkarat, di mana besi berkarat ini direaksikan dengan hidrogen. Fe2O3 ditambah 3H2 menghasilkan Fe ditambah 3H2O, di mana besi oksida akan melepaskan oksigen setelah bereaksi dengan gas hidrogen, sehingga menghasilkan besi tanpa oksida. Reaksi reduksi ini merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi. Dalam sebuah reaksi redoks dikenal istilah oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, di mana Fe2O3 merupakan yang mengalami reduksi atau dikatakan sebagai oksidator, dan Fe merupakan reduktor karena mengalami oksidasi. Konsep yang kedua yaitu redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Dalam perkembangannya ditemukan bahwa selain oksigen masih ada zat lain yang dapat mengoksidasi zat lain, misalnya senyawa asam atau logam. Misalnya pada reaksi Fe ditambah S menghasilkan FeS, tidak melibatkan gas oksigen. Maka konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen
tidak dapat digunakan untuk konsep ini. Konsep redoks berkembang bukan lagi pengikatan dan pelepasan oksigen, tetapi serah terima elektron. Konsep redoks yang melibatkan serah terima elektron berkembang setelah diketahui adanya elektron dalam atom dan reaksi pembentukan senyawa ion. Berdasarkan konsep ini, reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. Sebagai contoh, Fe berubah menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, artinya dia melepaskan 2 elektron. Kemudian reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Sebagai contoh, S ditambah 2 elektron menjadi S2-. Reaksi pelepasan dan penerimaan elektron terjadi secara simultan. Artinya jika suatu unsur melepas elektron, berarti ada unsur lain yang akan menangkap elektron itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap oksidasi selalu diikuti reduksi. Karena itu, setiap reaksi yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi disebut reaksi redoks. Hal ini berbeda dengan konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, di mana reaksi oksidasi dan reduksi terjadi secara terpisah.